Oke, selanjutnya adalah materi kedua terkait pengeringan. Jadi pengeringan sendiri, kenapa kok kita perlu mempelajari pengeringan? Karena di dalam tablet kita mengenal ada beberapa metode pembuatan granul. Jadi ada yang langsung, ada yang menggunakan granul basah. Kalau misalnya pakai granulasi basah, itu kita perlu adanya pengeringan. Pengeringan sendiri yang kita tahu adalah menghilangkan dari air. Air di dalam granul sendiri atau dari campuran granul, campuran serbuk kita itu biasanya ada yang didapat dari kelembapan, ada juga yang dari penambahan cairan. Misalnya kita penambahan liquid apa gitu, misalnya penambahan air untuk melarutkan suatu bahan dalam formulasi kita. Oke, drying sendiri atau pengeringan sendiri itu adalah tahapan yang termasuk kritikal atau paling penting. Lebih-lebih kalau misalnya kita membuat tablet dari granulasi basah. Oke, pengeringan ini mencakup namanya pengeringan pasti ada panasnya. Selain panas biasanya ada transfer massa. Jadi selain transfer panas juga transfer massa. Kalau transfer panas ini nanti akan memungkinkan terjadinya penguapan dari dalam bahan. Kalau misalnya terkait transfer massa itu biasanya meliputi proses difusi air melalui bahan ke permukaan. Jadi nanti airnya dari dalam partikel itu nanti akan berpindah dari tengah-tengah, misalnya dari inti ke arah permukaan, kemudian baru menguap. Ada 3 macam transfer panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sama kayak kalau misalnya kita belajar di SD dulu. Jadi ada transfer panas. Kalau konduksi sendiri biasanya dimiliki oleh metode pengeringan menggunakan vacuum drying. Jadi jenisnya adalah indirect dryer. Kalau konveksi sendiri itu biasanya untuk yang dry dryers, itu biasanya untuk oven atau fluid bed dryer. Nah itu biasanya adalah pengeringan secara langsung, jadi direct dryer. Kalau untuk radiasi, contohnya adalah pada microwave itu menggunakan transfer panas secara radiasi. Jadi ini secara konduksi, contohnya gambar secara konduksi, dan ini adalah transfer panas secara radiasi. Ini contoh-contoh gambaran alatnya. Jadi ini ada yang oven, walaupun dia tambahannya adalah vakum ya. Jadi ini secara direct. Ini yang microwave dryer, jadi yang memiliki transfer panas secara radiasi. Ini fluid bed dryer, ini hampir sama dengan ini, jadi dia bentuknya adalah direct. Oke, kemudian untuk transfer massa ada beberapa jenis, yaitu ada liquid diffusion. Biasanya ini terjadi kalau misalnya granul basah itu pada atau diberikan panas pada suhu boiling point-nya. Jadi misalnya kalau boiling point pelarutnya itu liquid diffusionnya itu boilingnya 100 derajat, nah berarti pada temperatur 100 derajat itu terjadi transfer massa yang namanya liquid diffusion. Kalau yang vapor diffusion ini biasanya namanya ada vapor ya, jadi menguap gitu aja. Ini terutama untuk yang liquid. Kemudian ada Knudsen diffusion, ya ini biasanya terjadi pada pengeringan dengan low temperature. Ini pada contohnya adalah pada mesin yang namanya freeze dryer atau freeze drying. Ada surface diffusion, ada hydrostatic pressure difference. Nah ini biasanya terkait dengan internal dari evaporationnya. Terus bisa juga terjadi beberapa mekanisme si transfer massa. Jadi biasanya terjadinya bukan hanya satu, tapi beberapa transfer massanya.
Oke, untuk manfaat pengeringannya sendiri, yang pertama bisa memperkecil volume dan berat dari serbuk. Jadi betapa pentingnya si partikel ini nanti karena akan mempengaruhi dari ukurannya, ukuran si serbuknya. Jadi, dia memperkecil volume dan berat serbuk, jadi lebih mudah dalam transportasi dan penyimpanan. Transportasi baik ke gudang, kemudian untuk disimpan, atau transportasi dari gudang ke bagian produksi untuk kemudian produksi menjadi tablet. Kemudian melindungi zat aktif dari pengaruh mikroorganisme. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tetap dibiarkan basah, karena itu ada kandungan air, berarti lebih mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme. Kemudian meningkatkan sifat alirnya, karena tadi memperkecil volume dan beratnya serbuk tadi. Kemudian meningkatkan stabilitas zat aktif, jadi terkait tadi melindungi zat aktif dari pengaruh mikroorganisme itu adalah salah satunya. Kemudian penting dalam pengemasan sehingga tidak mudah rusak dalam penyimpanan. Oke, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses pengeringan. Jadi ada luas permukaan. Semakin luas permukaannya, maka pengeringannya akan lebih cepat dibandingkan yang luas permukaannya kecil. Jadi kalau luas permukaan bahan itu semakin luas, maka semakin cepat dia akan mengering. Terus perbedaan suhu dan udara sekitar. Nah, kalau semakin besar perbedaan suhunya antara medium pemanas dengan bahan yang mau dikeringkan ini, maka akan semakin cepat pemindahan panas dari bahan, jadi penghilangan airnya atau penguapannya juga akan lebih cepat. Terus kecepatan aliran udara. Jadi semakin tinggi kecepatan udaranya, jadi flow-nya akan semakin cepat. Jadi si penghilangan uap dari permukaan bahannya akan semakin cepat. Jadi penguapannya akan semakin cepat. Kenapa? Karena uap air di udara sekitarnya atau di mediumnya itu tidak gampang jenuh. Jadi kalau misalnya jenuh itu nanti akan memperlambat dari penghilangan uap air. Kemudian ada tekanan udara. Jadi semakin kecil tekanan udaranya akan semakin besar si kemampuan udara ini mengangkut air. Kalau mengangkut airnya semakin besar, maka semakin cepat si bahan kita kering. Terus kelembapan udara. Nah, kalau misalnya semakin lembab pasti lama kan keringnya. Samalah kalau misalnya kita menjemur di baju saat hujan dengan saat panas kan akan berbeda. Terkaitnya apa? Terkait kelembapan, tingkat kelembapan udaranya. Jadi sebisa mungkin di saat pengeringan untuk mempercepat adalah kelembapan udaranya harus semakin kecil. Oke, kemudian adalah terkait migrasi. Nah, ini berkaitan erat dengan adanya pengeringan tadi. Pengeringan tadi kan berarti ada transfer panas dan massa. Berarti nanti akan terjadi migrasi antara si air ke permukaan. Nah, migrasi sini bukan hanya airnya aja atau liquidnya aja, tapi juga bisa mempengaruhi dari kandungan bahannya. Misalnya zat aktifnya jadi lebih sedikit. Kenapa? Karena ternyata zat aktifnya bisa ikut menguap saat pengeringan. Oke. Terus mekanisme pengeringan atau mekanisme dari migrasi sendiri itu ada dua macam, ada inter, ada intra. Intergranular migration itu biasanya inter itu berarti antar granul, antar partikel. Kalau misalnya intragranul itu biasanya dalam individu granul itu sendiri. Jadi misalnya yang tadi di tengah airnya kemudian dia muncul ke permukaan. Nah, itu adalah intragranular. Kalau misalnya intergranular berarti antara partikel satu dengan partikel yang di dekatnya itu terjadi migrasi.
Oke, nah yang sering terjadi pada migrasi ini terutama pada metode pengeringan menggunakan dry dryer. Sering banget terjadi yang namanya intergranular migration. Oke, nah untuk mengatasi dari intergranular migration atau meminimalisir itu kita bisa, karena tadi intergranular itu terjadinya pada dry dryer, kita bisa menggunakan metode yang berbeda, bisa menggunakan fluidization atau menggunakan vakum. Tapi kalau misalnya intragranular itu terjadi pada semua metode. Oke, nah ini konsekuensi dan pengatasan terkait dari migrasi tadi. Jadi konsekuensinya apa? Ya kalau misalnya zat aktifnya itu bisa ikut menguap atau berpindah, migrasi, berpindah, bisa menyebabkan kehilangan atau pengurangan dari zat aktifnya sendiri. Misalnya contohnya ini, dia tertinggal di filter bag, kemudian hilang. Nah, gimana cara pengatasannya? Pengatasannya adalah bisa memperkirakan, misalnya kalau menggunakan metode dry dryer, terus berapa lama pengeringan sampai bahan kita kering itu berapa lama, itu bisa diperkirakan. Kita bisa menambahkan dari si bahan aktifnya. Oh, misalnya kira-kira bakal terjadi kehilangan zat aktif 10%. Berarti kita dalam menambahkan formulasi di awal kita harus menambahkan kuantitasnya sebanyak 10 maupun 15%. Kalau misalnya kehilangannya 10%. Oke, terus mottling pada color tablet. Nah, color tablet atau pewarnaan. Jadi mottling itu hanya terjadi pada serbuk yang berwarna karena kelihatan banget. Nah, gimana cara pengatasannya? Pengatasannya bisa menggunakan bahan coloring material yang bentuknya lac, bukan yang pewarna biasa. Nah, yang lac ini dia pewarna yang insoluble terhadap air. Jadi dia tidak larut air. Makanya dia tidak mudah untuk terjadinya mottling. Ini mottling itu seperti ini gambarannya. Jadi misalnya ini sudah berwarna ya serbuknya, kemudian ini air flow, jadi ini adalah arah dari penguapannya. Jadi nanti di sini akan warnanya baik-baik saja, baik-baik saja. Ini akan terjadi kehilangan warna. Kalau yang ini dia masih ada bersisa di sini. Jadi perpindahannya hanya, jadi yang hilang adalah yang bagian permukaannya saja. Nah, nanti ini kalau misalnya dikompres menjadi tablet, ini pasti warnanya jadi tidak bagus. Jadi tidak memenuhi tablet atau obat yang berkualitas. Karena kalau misalnya kalian lihat tablet yang warnanya aja nggak menarik, warnanya aja sudah tidak rata, itu pasti nggak nyaman atau nggak acceptable. Oke, kemudian ini ada migration of soluble binder. Biasanya ini untuk beberapa excipient, jadi nggak semua excipient. Biasanya ini menjadi suatu benefit sendiri kalau misalnya terjadi migration of soluble bindernya. Jadi si bindernya ini akan mempengaruhi dari si kompaktibilitas si tablet. Oke, terkait pengeringan, jadi kan kita harus mengetahui berapa lama sih kita harus mengeringkan bahan ini, apakah si bahan kita memang benar-benar sudah kering atau masih ada kandungan airnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan kinetika pengeringan untuk mengetahui laju pengeringan.
Jadi, nah, kinetika pengeringan sendiri itu bisa memperlihatkan perubahan kandungan air yang terdapat dalam material. Jadi kita harus menguji coba dulu pada formula kita. Ini untuk setiap waktu yang dilakukan pada proses pengeringan. Jadi setiap waktu saat dilakukan proses pengeringan. Jadi kita bisa tahu, oh dalam waktu 5 menit perubahan kandungan airnya turun jadi segini. Terus 10 menit jadi segini. Nah, kita bisa mengetahuinya dari kinetika pengeringan. Nah, dari kinetika pengeringan sendiri kita selain mengetahui jumlah air, kita bisa mengetahui juga waktu pengeringan dan konsumsi energinya. Karena kalau kita kerja di industri, pasti kita harus memilih metode pengeringan yang efisien. Oke, untuk evaluasi laju pengeringan sendiri, kita bisa menggunakan drying test, bisa menggunakan kurva laju pengeringan. Hubungan antara moisture content atau kandungan airnya dari suatu bahan dengan waktu pengeringan pada temperatur, humidity, dan kecepatan pengeringan tetap. Itu bisa kita dapatkan dari drying test. Nah, nanti pada drying test sendiri kandungan air itu akan menurun seiring lama pengeringannya. Jadi semakin banyak air yang hilang, semakin lama pengeringannya, maka akan semakin banyak kandungan air yang hilang. Kalau untuk kurva laju pengeringan, itu kita setelah dapat berapa banyak moisture content yang hilang atau yang ada di bahan kita, itu kita bisa mendapatkan periode kecepatan pada proses pengeringan kita. Jadi menggunakan kurva laju pengeringan. Oke, ini untuk evaluasi laju pengeringan kita bisa menghitung untuk kadar airnya sendiri, berapa banyak sih kadar air pada formulasi kita. Itu bisa menggunakan yang perhitungan persen MC maupun yang LOD atau loss on drying. Bedanya apa? Kalau yang moisture content dia mengetahui kandungan air dalam bahan. Kalau untuk yang loss on drying berarti itu adalah susut pengeringan. Yang paling sering digunakan adalah yang susut pengeringan. Oke, ini jenis salah satu contoh kurva laju pengeringan. Jadi ini ada titik A, B, C, D, E. Jadi untuk critical moisture content itu terletak pada C. Oke. Jadi untuk B ini dia mulai terjadinya penguapan karena ini adalah drying rate ya bentuknya. Jadi ini adalah awal dari mulainya terjadi pengeringan. Kemudian ini akan konstan. Jadi B sampai C itu adalah constant rate period. Jadi dia representatif dari removal unbound water dari produk. Nah, unbound water ini adalah air yang didapat selama pencampuran bahan. Kalau untuk yang C, D sampai E itu biasanya untuk yang bound water. Jadi air yang didapat bukan dari pencampuran bahan, jadi bahannya itu nggak ada air, bukan karena penambahan bahan cairan, tapi karena biasanya yang diperoleh dari struktur kimia itu sendiri, jadi struktur bahannya itu sendiri, atau didapat dari kelembapan udara. Untuk cara evaluasi terhadap serbuk, jadi kalau tadi evaluasi serbuk itu ada beberapa hal terkait tadi yang saya baru jelaskan adalah uji kelembapan, terus ada sifat alir, ada kompaktibilitas dan kompresibilitas, dan ada distribusi ukuran granul. Oke, tadi sifat alir atau fluiditas. Jadi bisa menggunakan tadi waktu alir, bisa menggunakan tadi sudut diam.
Kalau waktu alir sendiri itu biasanya waktu diperlukan untuk mengalir sejumlah granul pada alat yang dipakai. Tadi bisa pakai flow meter, bisa pakai yang corong dengan stopwatch. Oke. Terus, nah mudah tidaknya si granul atau serbuk mengalir itu nanti akan dipengaruhi oleh bentuk, terus luas permukaan, kerapatan, dan kelembapan granul. Kelembapan granul dengan kerapatan granul itu nanti juga akan mempengaruhi bentuk dan ukuran partikel atau ukuran dari granul. Oke. Ketidakseragaman dan semakin kecilnya ukuran granul itu nanti akan meningkatkan daya kohesi, jadi si granulnya nanti akan menggumpal, jadi akan menurunkan dari waktu alirnya atau jadi tidak mudah mengalir. Nah, ini untuk persyaratannya. Jadi dikatakan waktu alirnya baik kalau misalnya 100 gram granul itu memiliki waktu alir yang lebih dari 10 detik. Nah, jadi kalau mau bilang waktu alirnya baik atau sifat alir dari granul atau serbuk itu baik, berarti syaratnya harus 10 gram massa itu tidak boleh lebih dari 1 detik, atau 100 gram granul itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Oke, kemudian yang kedua adalah mengukur atau menghitung sudut diamnya. Jadi besar kecilnya sudut diam nanti akan dipengaruhi oleh bentuk, ukuran partikel, dan kelembapan granul. Jadi sifat alir atau fluiditas itu lebih banyak dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan kelembapan granul. Nah, granul itu yang granul memiliki sifat alir yang baik kalau misalnya dia memiliki sudut diam antara 25 sampai 45 derajat. Nah, uji tape atau density tape itu biasanya untuk mengetahui seberapa dia compact kalau misalnya dicetak jadi tablet. Jadi kompaktibilitas dengan kompresibilitas. Kompaktibilitas itu berarti seberapa erat sih tablet itu menyatu. Terus kalau kompresibilitas itu nanti akan mempengaruhi juga kompaktibilitas. Jadi kompresibilitas itu nanti seberapa kuat tablet itu jadi kalau dengan daya kompresnya. Ini rumusnya. Nah, ini adalah tape density tester. Jadi kalian masukkan dulu ke tabung reaksi, gelas ukur, hampir sama, ini kayak gelas ukur. Jadi dimasukkan, kemudian dilihat dulu volume awalnya granul, kemudian dicatat, baru dilakukan gerakan mekanik dengan ini sudah otomatis. Baru setelah selesai dilihat lagi volumenya. Nah, ini untuk syarat kompresibilitas. Jadi tadi pakai index card. Bisa untuk melihat dari flow meternya juga. Jadi selain kompaktibilitas, kompresibilitas juga bisa melihat sifat alirnya. Oke, jadi uji pengetapan itu terkaitnya adalah penurunan volume sejumlah granul atau serbuk akibat hentakan dan getaran. Jadi nanti prinsip kerja alatnya adalah hentakan dan getaran. Oke, uji pengetapan dilakukan dengan volumenometer atau tape density tester. Jadi ini ada gelas ukur bergerak secara teratur ke atas dan ke bawah dengan motor penggerak, karena ini adalah otomatis. Kemudian nih, semakin kecil indeks pengetapan atau indeks T%-nya, maka akan semakin baik sifat alirnya. Bisa dilihat dari ini. Oke. Kemudian ini ada kalau misal ada dari VCN convert, itu bilangnya adalah granul atau serbuk yang punya indeks pengetapan kurang dari 20% itu memiliki sifat alir yang baik. Hampir sama dengan si indeks card ini. Ini kan 21%. Masih dikatakan cukup baik untuk kriteria alirannya. Oke,
Oke, ini tadi terkait uji kelembapan yang baru kita jelaskan. Jadi, nah biasanya yang sering digunakan adalah susut pengeringan. Nah, ini adalah alat untuk mengetahui MC biasanya, persen MC. Persyaratan ini menurut Farmakope Indonesia edisi 3, untuk persyaratan kadar airnya harus kurang dari 2-4%. Oke, kalau misalnya kalian tidak punya alat ini, bisa menggunakan yang cara sederhana. Gimana caranya? Yang sederhana, jadi bahannya itu ditimbang dulu, bahan yang mau dikeringkan tuh ditimbang dulu, kemudian bisa dimasukkan ke lemari pengering seperti oven. Jadi nggak harus pakai alat ini, bisa pakai oven. Nah, tapi tentunya akan lebih lama kalau misalnya ini kita langsung dapat berapa persen MC-nya, berapa persen LOD-nya. Oke, kemudian yang terakhir adalah terkait evaluasi distribusi ukuran granul. Jadi karena tadi bentuknya itu agak enggak mungkin ya sama, terus ukurannya juga biasanya banyak yang berbeda, jadi kita harus tahu distribusi ukuran granul kita itu berapa sih rata-ratanya. Nah, lakukan distribusi ukuran granul itu untuk mengetahui penyebaran ukuran granul yang diperoleh. Biasanya kita untuk distribusi ukuran granul kita menggunakan ayakan bertingkat. Yang paling sering menggunakan adalah ayakan bertingkat. Jadi nanti kita biasanya dapatnya pendekatan karena ini terkait dengan metode statistik yang telah dikembangkan. Jadi kita bisa mengetahui rata-rata diameternya, asumsi biasanya. Oke. Tadi untuk distribusi ukuran partikel, untuk mengetahui ukuran partikel sendiri kita tadi sudah membahas ada 3 metode, yaitu pengendapan, bisa pakai pengayakan, bisa pakai mikroskop. Yang paling sering metode pengayakan, kenapa? Karena lebih praktis, lebih mudah pelaksanaannya. Terus ayakan yang digunakan biasanya bertingkat. Nanti yang akan mempengaruhi dari metode pengayakan sendiri biasanya dari tipe gerakannya, terus vibrasinya, gerakan memutarnya, sama durasi pengayakannya. Karena kalau misalnya diayak itu biasanya partikelnya akan terpengaruh. Jadi misalnya ukurannya itu biasanya besar-besar. Karena terlalu lama dalam pengayakan itu bisa berkurang karena saling bergesekan itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari ukurannya. Nah, jadi karena ada banyak faktornya, itu perlu adanya standarisasi. Jadi ayakan yang dipilih harus bagaimana gerakannya, lamanya itu ada batasannya, terus beban pengayaknya itu juga ada aturannya. Oke, ini cara menghitungnya. Jadi total dari perkalian bobot pada ayakan dikali dengan lubang ayakan. Jadi nanti lubang tuh misalnya ada ayakan 1, 2, 3. Nah, itu tergantung berapa sih diameter ayakan 1, berapa lubang diameter ayakan 2. Misalnya kalau ayakan pertama itu diameternya 2 mikro. Sedangkan yang ayakan ke 3 misalnya 800 nanometer misalnya gitu. Nah, nanti bobot per ayakan itu akan dikalikan dengan masing-masing diameternya. Baru nanti di total kemudian ditambahkan dengan dibagi dengan total dari granul yang tadi dimasukkan. Jadi nanti kita akan dapat ukuran rata-ratanya, kemudian dibandingkan. Kalau misalnya ukuran partikel sekian, itu sifat alirnya bagaimana, terus kompaktibilitasnya gimana.
Oke, nah jadi beberapa hal yang terkait sifat dari granul yang baik. Jadi kita pasti pengennya adalah kita punya granul untuk tablet, untuk pengisian kapsul itu harus yang bagus. Jadi kalau untuk yang tablet itu granulnya tidak boleh terlalu keras, juga tidak boleh terlalu rapuh. Kenapa? Kalau misalnya terlalu keras nanti kompaktibilitasnya akan mempengaruhi si waktu hancurnya, jadi keras banget tabletnya. Kalau misalnya dia terlalu rapuh, berarti nanti kalau misalnya dikompres sedikit aja, dia nanti jadi gampang hancur tabletnya. Terus yang kedua adalah cukup padat tapi tidak boleh terlalu rapat. Nah itu nanti kaitannya dengan tadi, bisa jadi tablet yang terlalu keras atau tabletnya jadi rapuh. Terus harus memberikan sifat kohesi yang baik terhadap tablet yang dibuat. Jadi ini kaitannya dengan kompaktibilitas kalau sifat kohesi itu. Jadi perlekatan antar granul. Terus dapat melepaskan zat aktifnya. Jadi nggak boleh tuh si granul mengkeep sendiri zat aktifnya, karena tujuannya adalah mereka hanya membawa. Terus berikutnya adalah tidak mudah rusak selama proses pengempaan. Ini kaitannya dengan tablet. Terus bentuknya mendekati sferis ya, atau bentuknya adalah bulat. Bulat, licin, wah itu pasti jadi tabletnya biasanya bagus. Terus tidak terlalu banyak finesse atau granul halus. Nah biasanya kalau misalnya mereka terlalu rapuh itu banyak terjadi granul-granul yang halus atau serbuk-serbuk yang halus. Nah serbuk halus ini nanti akan mempengaruhi dari si tabletnya. Nanti tabletnya akan lebih rapuh biasanya kalau memiliki granul halus yang banyak. Selain itu dia juga bisa mengganggu dari sifat alirnya. Oke, terima kasih. Sekian kuliah terkait formulasi dan teknologi sediaan solid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.